tipsi, ya ampun Tuhan, gedek banget sumpah guys. Gedek gue. Terus mau ngejelek-jelek induktif lagi. Ngambil info dari si Kimbel. Kimbelnya udah bilang, bukan itu ya, itu anakannya ya. Udah jelas dia bilang itu anakan. Nih, dengerin nih. Tapi kalau nggak telepon atau tugas jalur pribadi, karena yang terjadi di sosial media. Pertama ini adalah kalian perhatikan baik-baik kalimat gue di sini ya. Jangan disebut, tolong dijaga karena brand itu tidak salah. Saya tahu, aku tahu itu brand. Ini tahu, ya. Ini anakan brand ini ya. Ya. Ini anakan brand iya. Iya, di situ udah jelas ya. Dokter Richard itu nanyain ke gua, ini anakan brand H. Artinya di situ gua anggap bahwa Dokter Richard sudah memahami dan tahu bahwa yang melakukan review berbayar itu adalah anakan brand H, bukan brand H-nya. Tapi di sini jujur, gua nggak tahu kenapa Dokter Richard itu posting seperti ini. Jadi yang gue takutin di sini adalah jadi fitnah, jadi penggiringan opini, jadi memframing yang nyatanya tidak seperti itu. Makanya gue coba bersikap netral dan gue luruskan. Yang kedua adalah tiba-tiba menjadi benar, tiba-tiba menjadi bagus lagi dengan pakai kerjasama dia. Jadi gini ya nggak apa-apa jadi gini. Dia itu sudah ini katanya langsung dengan ownernya langsung nih. Ya karena itu ownernya sahabatku, 15 tahun aku kenal dia. Makanya dia tanya sama aku, gimana Kim gue harus bayar atau tidak nih persis. Gue bilang, kalau lu berani bayar, aku yang akan menghancurkan produkku. Akhirnya dia tidak membayar. Aku bilang sama dia, sama sahabatku, kalau kamu bayar 1,5 miliar, setelah 1 jam, aku yang akan menghancurkan produkku. Live. Udah jelas gue bilang bahwa gue ngarang sahabat gue Cindy untuk tidak membayar apapun. Bahkan termasuk Fikri gue sudah menjawab maksudnya kamu larang gitu. Artinya kan gue anggap paham semua yang ada di situ. Dan gue nggak tahu lagi kenapa lagi dan lagi Dokter Richard mengupload seperti ini. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Cindy itu setelah direview pada saat itu produknya mengandung bahan berbahaya ya. Pada saat itu direview dia langsung dapat teguran keras dari BPOM pada tanggal 18 Oktober 2024. Dan itu tentu nggak berhenti di situ. Jadi setelah Cindy dan Randy dapat teguran keras dari BPOM, akhirnya mereka melakukan penarikan produk mereka yang berbahaya dari mitra dan reseller yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu, mereka melakukan pembenahan diri berupa apa? Berupa pembakaran produk berbahaya di BPOM pada tanggal 5 November 2024. Terus pada tanggal 17. Nah kan, lu jadi blunder sendiri kan, Kimbel? Lu jadi blunder sendiri. Karena apa? Lu membuka sendiri temen lu, apa mungkin yang harusnya ditutupin sama lu sebagai sahabat 15 tahun loh. Lu kasih tahu lagi ke DRL. Ih, sahabat macam apa lu? Orang udah bersih-bersih, rapi-rapi. Ya Allah, tetap aja ini mah nggak ngerubah sama sekali pendapat gue, pikiran gue tentang elu. Temen, sahabat, bahkan sudah 15 tahun pun kau bisa bikin seperti itu. Iya. Tapi dulu apa dan menggunakan seluruh giat skincare dan disitulah Cindy dan Randy pertama kali bertemu dengan Samira. Sedangkan Dokter Richard itu bikin postingan di sosial medianya menyatakan seolah-olah sahabatku Cindy sudah melakukan pembayaran untuk melakukan review berbayar. Padahal nyatanya tidak, karena offering baru keluar tanggal 20 Februari 2025. Jadi artinya setelah kita lihat postingan Dokter Richard yang ini, itu menyatakan seolah-olah Cindy sudah melakukan transfer untuk review berbayar. Ya, nyatanya tidak pernah, karena video itu diambil pada saat di BPOM pertama kali ketemu tanggal 17 Januari 2025. Semoga video gue kali ini bisa meluruskan apa yang tidak lurus, bisa meluruskan benang kusut agar tidak melebar menjadi bola liar dan tidak menjadi fitnah. Terima kasih. Setelah gue nonton. Dasar ya, lu juga aneh sih Kimbel. Gak pernah bayar apapun ke Doktif. Dan lu juga kenapa ngomong tentang 1,5 miliar? Lu aneh juga. Sahabat lu sendiri. Kemarin-kemarin juga lu bela Induktif. Tiba-tiba. Cuman karena dipinang sama pihak sebelah. Iya. Buat datang ke podcast DRL. Ya Allah, sahabat sendiri bisa dimakan. Sahabat lo kayak gitu, ya Allah Tuhan. Ih, ngerinya punya teman kayak kau. Ngeri kok ada manusia begitu ya. Ngeri banget sih. Makanya ya saya di sosmed ini tuh emang nggak mudah ya teman-teman ya buat percaya langsung sama orang tuh. Sedangkan yang dialami juga sama Mamski di persidangannya Niki aja udah gila. Banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan keadaan. Udah gitu main asal bunyi, asal ngomong. Ini kan semua kan mulut guys. Serem.
Mulutnya kayak begitu coba. Ih, sumpah ajaib banget. Temen diomongin, padahal teman deket. Itu si Kimbel itu. Berapa minggu yang lalu, sebulan 2 bulan yang lalu sama Doktif, tiba-tiba bikin cerita di podcastnya DRL. Yang dikasih lihat seperti brand, seolah-olah brandnya si sahabatnya sendiri. Untung si Cindy udah langsung dikonfirmasi lagi sama si Doktif. Ada nggak saya pernah minta sama kamu sesuatu? Nggak ada sama sekali. Tapi bisa keluar gitu loh, angka 1,5 M dari mulutnya si Kimbel. Sumpah aneh banget. Apa maksudnya orang-orang ini? Kalau cuman cuan kok ya kok berani gitu loh. Kok ya berani gitu loh, guys. Masya Allah. Tapi ya kembali lagi ya, memang dalam kasus ini kita harus konsentrasi dan fokus kepada pasal yang mau dijeratkan untuk Nikita. Itu. Jadi tim kuasa hukumnya Niki harus mulai betul-betul fokus hanya untuk di pasal 369, tidak seperti yang dituduhkan, dan menyiapkan bukti-bukti, fakta-fakta bahwa betul Niki tidak ada memeras sama sekali, tidak ada usaha mengancam dengan membeberkan rahasia, karena tidak ada rahasia. Catat ya, tidak ada rahasia. Produk itu adalah yang beredar di masyarakat, sudah dibuka secara luas informasinya, apapun kandungan yang di dalam produk tersebut. Jadi ini bukan suatu rahasia. Tidak ada rahasia yang akan diungkap sehingga membuat orang itu harus membayar. Tidak ada. Melainkan adalah review terhadap suatu produk sesuai dengan reviewnya, yaitu produk tersebut memang berbahaya dan diedarkan di e-commerce, tidak berizin, ditempeli stiker, dan itu sudah bukan rahasia lagi. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa ini seharusnya disikapi dengan baik oleh hakim dan JPU-nya. Bahwa ada info yang sedang apa ya, sangat hot topic gitu ya di masyarakat, dan ini apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang wajar, yang juga berguna untuk masyarakat luas, terutama konsumen yang pernah memakai, membeli, atau sedang berniat untuk membeli produk tersebut, sehingga terselamatkanlah para konsumen. Itu yang harus terus-menerus digarisbawahi, diberikan exposure lebih di situ. Exposure lebih di situ. Nggak usah kemana-mana. Cukup di situ saja. Cukup di situ saja. Bahwa apa yang dilakukan Niki adalah bentuk dari permintaan karena dia dicari oleh RG, sehingga mendapatkan suatu kesepakatan, ya, sama-sama setuju untuk apa? Untuk rebranding produknya RG. Di mana produk itu sudah beredar luas, sudah diketahui memang tidak layak untuk dijual, tetapi masih beredar di e-commerce dengan tadi yang sudah saya sebutkan. Dan Niki tidak menyebarkan rahasia apapun, tidak membuka rahasia apapun, tidak ada rahasia di sini. Produk itu sudah juga disiarkan oleh BPOM, dikonfirmasi lagi oleh BPOM seminggu atau 2 minggu yang lalu sebagai produk yang berbahaya. Jadi tidak ada rahasia. Ya, untuk menjerat Niki dengan pasal pemerasan 369, yaitu menyebarkan rahasia, untuk membuka suatu rahasia, itu tidak ada. Tolong itu yang digarisbawahi. Ini dari Mamski ya. Pemikiran aku beberapa hari terakhir ini. Oke? Maka tidak bisa Niki dijerat sebagai pemerasan. Kalau yang menyebutkan abu-abu atau begeng, itu menurut aku bukan suatu penghinaan menurut aku ya, karena memang
kita lihat lagi dari kosakata ya, artinya, sinonimnya. Abu-abu itu berarti kan nggak putih, nggak hitam. Oke? Dan itu sinonim kata abu-abu juga bagus kok. Abu-abu itu nggak selalu jelek. Abu-abu itu warna yang bagus juga seperti silver, ya. Jadi bukan suatu hal yang terlalu bagaimana menurut aku pribadi ya. Sebuah kata yang menurut aku tidak, kecuali dia ditunjuk mukanya gitu, dibilangnya dia adalah pembonsai atau terong gitu ya. Nah itu mungkin. Tapi kalau begeng itu sinonimnya kurus. Apakah beliau kurus? Ya, memang beliau kurus. Jadi menurut saya, kalau masih soal permainan kata-kata, itu nggak usah pakai ke pengadilan. Nggak perlu. Penghinaan apa? Kalau kamu kurus ya kurus. NM dibilang plastik, marah nggak dia? Enggak. Dia malah bilang, iya saya operasi plastik. Itu kenyataan. Ya itu memang kenyataan. Kita bicara berdasarkan fakta dan ilmu hukum ya, yang saya tahu, yang saya pelajari secara otodidak. Jadi, apa namanya, nggak usah terlalu baper gitu loh. Apalagi sampai membawa ke pengadilan soal masalah cuman abu-abu dan begeng. Oke, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan sayang, teman-teman. Dan kita nanti hadir di sana, keep silent. Keep silent. Kenapa? Silent is golden. Dalam ketenangan, dalam sikap kita yang elegan, itu kita bisa lebih mencerna, bisa lebih fokus, sehingga tidak mudah terprovokasi, tidak emosi yang meledak-ledak, sampai melupakan sebenarnya ini udah the time is ticking, waktu sudah mau habis, sudah hampir sampai pada penghujung. Kalau maraton itu, lari maraton itu udah di kilometer 39, 40, tinggal 2 kilometer lagi, selesai maraton kita.